Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, sahabat PPL Digital dan petani milenial yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan pakan ternak menjadi teknologi yang bisa menjadi awet, yang mana kita ketahui bahwa pakan ternak kita ini di lingkungan kita ini sangat melimpah, belum dikelola, sehingga kita ini sebagai sahabat PPL Digital perlu untuk mengelola ini bagaimana supaya limbah pertanian yang begitu banyak ini kita bisa olah menjadi pakan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Sahabat PPL Digital dan petani milenial yang berbahagia, bahwa dalam memulai suatu usaha kita mengenal sabta usaha peternakan. Jadi ada 7 unsur. Ada 7 unsur yang harus kita penuhi dalam memulai suatu usaha, ya, yang mana salah satunya adalah bagaimana kita melakukan mengelola pakan dan cara pemberian. Ya, ini sangat penting bagi kita untuk mulai suatu usaha, karena pakan ini menyerap sekitar 70% dari biaya produksi untuk suatu usaha peternakan. Jadi sangat penting, sehingga pakan ini perlu menjadi perhatian khusus. Makanya pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola pakan menjadi pakan yang berkualitas melalui teknologi silase. Nah, apa itu silase? Silase adalah bagaimana pakan ternak itu kita proses dengan fermentasi, ya, dengan mempertahankan kondisi air 40-80%. Nah, ini kita coba bagaimana pakan yang melimpah ini kita manfaatkan supaya tidak terbuang-buang. Kalau kita di lapangan kita sering lihat bagaimana jerami, baik itu jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, ya, semuanya itu belum diolah, diabaikan begitu saja. Nah, sayangnya peternak kita itu kadang menganggap bahwa pakan itu hanya hijauan segar saja. Ya, mereka harus mencari jauh-jauh hijauan segar. Padahal di sekitar kita ini banyak pakan yang bisa kita olah, yang bisa untuk meningkatkan, mempertahankan nutrisi itu sendiri. Ya. Bapak, Ibu hadirin sahabat PPL Digital, petani milenial yang saya banggakan. Jadi kita bagaimana di wilayah kita masing-masing ini melakukan pengolahan pakan ini untuk menjadi pakan yang berkualitas. Kenapa harus silase, Bapak, Ibu, sahabat PPL Digital? Ya, kenapa harus silase? Karena dengan proses silase kita bisa meningkatkan nilai dari kecernaan itu sendiri. Kita ketahui bahwa pakan ternak, terutama pakan ternak yang sudah tua, itu mempunyai serat kasar yang cukup tinggi, sehingga kita harus siasati bagaimana supaya serat kasar itu bisa turun sehingga meningkatkan kecernaan. Selain itu, kenapa harus silase? Karena saat terjadi pakan ternak yang melimpah, kita bisa kelola sehingga pakan ternak itu bisa menjadi awet, ya, tidak terbuang-buang, ya. Sehingga pada saat-saat musim hujan, saat seperti ini, ya, kita tidak kesulitan untuk menyediakan pakan pada ternak kita. Apa keunggulan dari silase itu? Ya, keunggulannya tadi kita sudah jelaskan, bahwa untuk meningkatkan kecernaan, untuk meningkatkan nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan itu, ya, itu salah satu keunggulan-keunggulan dari teknologi dengan pembuat silase. Nah, untuk mempercepat proses silase serta untuk meningkatkan nilai gizi dari pakan itu, biasanya kita tambahkan dalam pembuatan silase. Ada bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan tambahan ini tentu yang banyak mengandung karbohidrat yang tinggi, ya, seperti kita bisa tambahkan dengan molasis, ya, dengan
onggo, tepung, ya, baik itu tepung onggo maupun tepung jagung, dedak halus, ampas tahu, ya semuanya itu kita bisa tambahkan dalam pembuatan silase ini. Dan kalau perlu kita tambahkan lagi dekomposer, ya. Komposisinya ya untuk molasses itu sekitar 2,5 kg per 100 kg hijauan, kemudian tepung onggo itu bisa 2,5 kg per 100 kg hijauan, untuk dedak halus bisa 5 kg per 100 kg hijauan, dan ampas sagu kalau ada bisa sampai 7 kg per 100 kg. Ini berdasarkan spesifik lokasi kita, apa yang tersedia di sekitar kita yang belum kita kelola, kita olah untuk menjadi pakan yang berkualitas. Kemudian kandungan mikroorganisme apa saja dalam silase itu? Mikroorganisme yang terkandung dalam silase itu tentu mikroba yang sangat dibutuhkan oleh rumen dari sapi itu sendiri. Seperti di situ ada Lactobacillus, ya, ada Aspergillus oryzae, dan seterusnya. Itu merupakan bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh ternak. Peternak kita terkadang seperti di Luhut Timur ini, peternak kita itu terkadang merasa bahwa pakan ini merupakan kendala yang paling besar. Padahal tidak, pakan kita sangat melimpah. Itu tadi yang membuat mereka punya image seperti itu, karena menganggap bahwa pakan ternak itu hanya merupakan hijauan ternak saja, merupakan hijauan segar saja, sehingga dia harus berlomba-lomba ke sana kemari untuk mencari hijauan itu, dengan mengabaikan limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar kita. Ya. Berapa kebutuhan pakan sebenarnya untuk ternak sapi? Kita bahas tentang ternak sapi ya Pak ya, sahabat PPD kita, petani milenial. Kita bahas dulu ini tentang ternak sapi. Sebenarnya semua peternakan, semua usaha ternak, begitu sapi, ternak besar, ternak kecil, maupun unggas, semuanya itu mengacu pada sabta usaha peternakan. Ya, mulai dari pembibitan, memilih pembibitan yang baik, bagaimana kita memilih pembibitan yang baik, kemudian pakan dan cara pemberian yang seperti sekarang ini yang kita bahas, kemudian perkandangan ternak, ya, bagaimana kandang yang bagus, perkembangbiakan, tata laksana, pengendalian penyakit pada ternak, serta pengelolaan panen dan pasca panen. Ini sangat mutlak harus dimiliki oleh semua peternak ya. Jadi peternak itu tidak hanya asal-asalan saja, kita harus mengacu pada sabta usaha peternakan. Yang kita bahas pada saat ini adalah tentang pakan, karena pakan itu merupakan faktor yang sangat penting, karena 70% dari biaya produksi yang kita keluarkan untuk suatu usaha peternakan itu adalah pakan. Jadi kalau pakan sendiri tidak ada, tentu kita jangan coba-coba melakukan usaha ternak. Kita akan mengalami kerugian. Nah, kebutuhan pakan ternak kurang lebih itu 10-15% per hari. Jadi kita tinggal hitung saja. Kalau ternak kita itu misalkan beratnya 200 kg, kalau 10% dari berat badan, jadi sekitar 20 kilo kebutuhan pakan itu per hari. Ya. Kemudian pakannya terdiri dari apa saja? Ya, pakannya semua hijauan yang disukai oleh ternak itu merupakan pakan ternak. Baik itu rumput, ya, berupa leguminosa, herba, ataupun semak. Itu semuanya bisa menjadi pakan ternak. Nah, petani kita rata-rata ini di lapangan menggunakan rumput lapang sebagai pakan ternak yang pokok. Ya. Nah, sebenarnya sudah banyak teknologi tentang pakan ini, ya. Rumput-rumput unggul yang kita sudah perkenalkan, akan tetapi terkadang ya, petani kita ini belum melakukan pengembangan itu sendiri. Kita harus tahu dulu Pak, para petani milenial, kita harus tahu dulu kandungan gizi yang ada pada pakan ternak yang akan kita berikan, karena ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan sapi itu sendiri. Jadi kalau rumput lapang yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada petani, itu mempunyai kandungan nutrisi hanya sekitar 4-6% saja
ini rumput lapang. Tapi kalau kita memberikan dengan rumput yang unggul, itu mempunyai kandungan protein 8-10%. Jadi sangat tinggi bedanya. Rumput lapangan itu ya rumput lapang, Pak, Bapak, Ibu sekalian, sahabat PPL kita. Rumput lapang itu rumput maksudnya yang berada di lapangan, rumput umum. Ya, rumput umum ada pahit-pahitan, ada jajahean dan sebagainya. Ya. Kalau rumput unggul itu kita mungkin sudah sebagian peternak kita memahami rumput unggul apa saja, diantaranya adalah yang sering kita lihat di sini adalah ada rumput gajah, rumput raja, rumput setaria. Ya, semuanya itu merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai tingkat protein lebih tinggi daripada rumput lapangan. Kenapa kita peternak harus tahu, para sahabat PPL Digital dan petani milenial yang berbahagia, kenapa kita harus tahu kandungan protein? Karena memang ternak itu sendiri membutuhkan protein harian berdasarkan pertumbuhan berat badannya per hari maupun dari berat badan sapi itu sendiri. Berapa besarnya tergantung dari berat badan sapi. Kalau berat badan 180 itu kurang lebih ya 0,5 sekian kilogram itu kebutuhan proteinnya harian. Nah, rumput potong yang jenis unggul ini ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ada yang rumput untuk potong maupun untuk rumput gembala. Kalau rumput yang kita tanam ini merupakan rumput potong semua. Ada rumput gajah, rumput raja, ada setaria, itu merupakan jenis rumput unggul, jenis rumput potong. Ada juga rumput unggul yang jenis untuk gembala, seperti BD dan kolonjono, yaitu yang mereka mempunyai struktur rebah, tahan untuk diinjak-injak sapi. Ya. Kemudian selain rumput-rumputan, para petani peternak milenial yang berbahagia, selain rumput-rumputan yang kita berikan pada ternak, kita harus tambahkan juga dengan jenis leguminosa atau kacang-kacangan. Ya, kenapa? Karena di dalam jenis tanaman legum ini itu banyak mengandung protein yang cukup tinggi. Ya, rata-rata hampir 22%. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan rumput lapangan tadi yang hanya 8-10%, tapi ini untuk legum bisa sampai 20%, 22%. Ini sangat tinggi, sangat tinggi. Makanya kita perlu mencampurkan itu antara rumput dan legum. Ya, itu sangat penting. Kita banyak sini jenis legum. Legum itu apa, Bapak, Ibu sekalian? Bahwa legum itu, tanaman legum itu seperti ada pohon turi, ya, ada pohon gamal. Itu jenis-jenis legum semua itu. Ya, pokoknya jenis kacang-kacangan yang akarnya itu mengandung bintil agal, itu rata-rata itu tanaman legum. Itu mempunyai protein yang cukup tinggi. Nah, selain hijauan dari rumput dan legum tadi, ada juga limbah-limbah pertanian, Pak, yang belum diolah, ya, seperti jerami. Jerami padi kita rata-rata ini kita kalau tidak dipakai komposkan kembali ke sawah kita, itu kadang hanya dibakar saja. Padahal kita sudah sarankan untuk tidak dibakar, tapi ya namanya petani ya Pak ya, kadang kita sudah sampaikan ya mengabaikan. Sebenarnya kalau kita bakar itu Pak sangat merugikan petani itu sendiri, karena di dalam jerami itu masih mengandung unsur pupuk NPK. Tapi untuk di peternakan kita bisa manfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi dari jerami itu kita bisa olah menjadi pakan yang berkualitas melalui pembuatan silase maupun amoniasi. Jerami nilai gizinya masih cukup lumayan, ya, masih cukup lumayan, ada 4-5% di situ, walaupun tanamannya sudah tua, dia masih mempunyai nutrisi yang cukup tinggi, namun tingkat kecernaannya cukup tinggi. Dia serat kasarnya 31-46%, ya, dengan melalui teknologi silase maupun amoniasi, tingkat kecernaannya itu bisa mencapai sampai 50%, 52% itu bahkan. Bayangkan saja kalau serat kasarnya tinggi kita berikan saja pada sapi, maka semua itu akan menjadi
kotoran saja. Tapi dengan teknologi ini akan lebih terserap oleh tubuh karena daya cernanya bisa sampai 52%. Kebutuhan protein ini perlu kita ketahui ya Pak ya. Untuk tadi saya sampaikan untuk 180 kg itu kurang lebih kebutuhan proteinnya itu 0,57 kg. Ya untuk berat badan 350 1,2 kg. Kemudian bagaimana untuk menghitungnya? Bagaimana menghitung kebutuhan protein di sapi itu? Ya. Ada yang tahu? Bapak, Ibu sekalian, atau ada yang sudah pernah mencoba? Ya, jadi untuk menghitung protein itu kita tinggal kalikan saja. Kita tinggal kalikan saja. Ya. Kita tinggal kalikan saja. Tadi sudah disampaikan, misalkan kita ambil rumput lapangan hanya 4-6% atau kita 6% saja. 6% saja. Kita kalikan dengan kebutuhannya tadi adalah 20 kg. Maka 6% dijadikan kita kalikan 6% kali 20%. Jadi 0,06 kali 20%. Ya, kalau 180 kg ini ya sekitar 0,57. Itu untuk menghitung protein. Jadi kita bisa melihat apakah sapi kita sudah cukup protein, ya, sudah cukup protein atau belum. Ya. Makanya kadang ada sapi yang pertumbuhannya tidak bagus, ya kurus, kurang sehat, karena proteinnya ini tidak kita perhatikan. Jadi untuk beternak kita nggak boleh cuma beternak yang beternak dikasih pakan, tidak boleh seperti itu. Harus memperhatikan juga kebutuhan gizinya, ya, kebutuhan gizinya. Jadi untuk menghitungnya tadi sudah seperti itu. Kita harus tahu dulu kandungan proteinnya pada bahan pakan itu, baik itu dedak yang kita berikan atau rumput yang kita berikan, harus kita tahu dulu kandungan proteinnya, baru kita kalikan dengan yang kita berikan. Jadi dengan nominal yang kita berikan pada ternak itu berdasarkan dari berat badan sapi itu sendiri. Jadi kalau kita garis bawahi bahwa sebenarnya silase itu merupakan pakan yang diawetkan dengan cara anaerob, fermentasi anaerob, kedap udara dan kedap air dengan mempertahankan kadar air 40-80%, dan ini bisa disimpan lama selama silo atau tempat yang kita gunakan untuk membuat silase itu tetap kedap, tidak masuk udara dan tidak masuk air. Kemudian bahan apa saja yang kita perlukan pada pembuatan silase? Sebenarnya tidak sulit. Para sahabat PPL digital dan petani milenial yang berbahagia, bahwa sebenarnya pembuatan silase ini tidak sulit. Kalau kita sudah terjun sebagai pengusaha di bidang peternakan, kalau kita sudah berusaha untuk beternak, ini tidak sulit, ya, tidak sulit. Tadi bahannya apa saja, tentu hijauan atau pakan ternak yang disukai ternak semuanya bisa dibuat silase, ya. Baik itu rumput maupun limbah pertanian tadi semuanya bisa dibuat silase. Itu bahan utamanya untuk membuat silase. Jadi tidak sulit. Kemudian syarat hijauan pakan ternak yang dapat dibuat silase tentu hijauan-hijauan atau bibit yang masih baik, ya, masih segar. Ya, terutama sebenarnya yang diharapkan itu yang direkomendasikan adalah yang banyak mengandung karbohidrat. Karena di fermentasi nanti situ ada bakteri Lactobacillus ini yang akan mengkonsumsi gula yang ada di dalam karbohidrat itu. Ini yang melakukan proses fermentasi dari pembuatan silase. Kemudian proses pembuatan silase kita mulai dari persiapan silo. Silo ini para petani milenial, silo ini merupakan wadah yang akan kita pakai untuk pembuatan silase nanti. Ya, kita siapkan berdasarkan kebutuhan kita. Kita ini membuat silase untuk kapasitas berapa? Ya. Kalau ternak kita banyak, tentu kita akan membuat silo yang besar. Tapi kalau ternak kita sedikit, tentu kita akan membuat silo yang jenisnya kecil. Ya, ini harus kita sesuaikan dulu karena nanti akan berpengaruh. Karena silase ini sekali dibuka harus sekali dihabiskan. Karena sekali dibuka itu udara akan masuk dan di situ akan berkembang bakteri
aerob, ya, akan terjadi aerobik. Sehingga saat dibuka itu harus kita langsung kasih kepada ternak. Makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi banyaknya ternak yang kita pelihara. Jadi wadah ini sifatnya harus yang bisa kedap udara dan kedap air. Ya, tidak wadah-wadah yang mudah kemasukan air, mudah udara masuk. Yang kita rekomendasikan ini adalah yang berjenis plastik, ya, berjenis plastik seperti kita di sini banyak ya Pak ya. Petani kita itu banyak drum-drum yang berwarna hijau itu yang agak tebal itu sangat bagus kita pakai sebagai silo untuk pembuatan silase itu. Ini sangat direkomendasikan. Kalau orang di sini mungkin sebutnya itu gentong plastik ya, mungkin ya bekas-bekas minyak itu Pak, itu drumnya sangat tebal, itu sangat direkomendasikan. Jadi prinsip yang harus kita perhatikan adalah bahwa silo itu harus kedap udara, kedap air, dan saat membuka itu akan terjadi proses aerob sehingga harus langsung diberikan pada ternak. Tapi sebelum diberikan pada ternak, silase itu harus diangin-anginkan sebentar. Diangin-anginkan sebentar ya, dianginkan beberapa menit, karena saat silase baru dibuka itu masih ada kandungan amoniaknya. Jadi kita wajib untuk mengangin-anginkan sebentar baru diberikan pada ternak. Kenapa harus dianginkan dulu? Karena amonia ini sangat, kalau dimakan ternak akan mempengaruhi ternak itu. Jadi dia bisa masuk angin ya, bisa masuk angin ternak itu, maka perlu diangin-anginkan sebentar. Jadi bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, para sahabat BPL Digital dan petani milenial, bahan-bahan yang kita siapkan tadi, misalkan kita akan membuat silase rumput lapang, ya, dari rumput-rumput lapang atau dari limbah-limbah pertanian, itu harus kita cacah dulu. Kita cacah dulu paling tidak sepanjang 5 cm paling tidak. Kenapa harus kita cacah dulu? Karena kita akan memasukkan bahan untuk silase ini nanti ke dalam silo, ke dalam drum. Jadi dengan cacah-cacahan yang kecil akan mudah dipadatkan sehingga tidak banyak udara yang terperangkap pada silo itu. Jadi ini sangat mempengaruhi. Kalau banyak udara dalam silo akan mempengaruhi kualitas dari silase itu. Untuk komposisinya tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa misalkan molasis 2,5 kg per 100 rumput lapangan. Nah, ya tadi sudah kita bahas di depan. Bahan-bahannya itu tinggal kita mau membuat berapa kilo kita akan membuat misalkan ya. Jadi kita sesuaikan bahan-bahannya. Setelah bahan-bahannya kita cacah semua tadi ya, baik rumput lapang maupun atau limbah-limbah jerami jagung ya, kalau kita punya mesin pencacah sangat bagus. Jadi mesin jerami jagung sangat keras itu kalau kita cacah semuanya kan menjadi halus. Itu merupakan bahan salah satu bahan kita membuat silase ya. Kalau kita mau menggunakan bahan tambahan seperti yang kita sebutkan di atas tadi, yang banyak mengandung karbohidrat, seperti bahan tambahan bisa saja tadi tepung-tepungan ya, tepung sagu atau tepung ongok ya, dedak, kita bisa tambahkan di situ. Jadi sebelum dimasukkan di dalam silo ini, bahan-bahan tadi kita campurkan dulu dengan bahan tambahan. Kenapa harus pakai bahan tambahan? Karena dengan bahan tambahan kita berusaha untuk mempertahankan kualitas nutrisi dari bahan pakan itu sendiri, ya, sehingga tidak mempengaruhi dari kualitas dari silase itu. Ya, kita masukkan tahap demi tahap, ya. Setelah dicampur, kemudian kita setiap lapisan kita siram dengan dekomposer yang sudah kita siapkan tadi. Jadi dekomposernya ini bisa macam-macam Pak. Dekomposernya bisa Strabio, bisa M4, semuanya itu ada di lapangan. Ya. Jadi itu merupakan proses pembuatan silase. Setelah kita tutup rapat sampai drumnya penuh, kita injak-injak supaya padat, baru kita tutup rapat. Jangan sampai ada udara di dalamnya. Kita tutup rapat.
kita simpan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari, dan kita tidak kehujanan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, maka silase sudah bisa dibuka, ya, bisa diberikan kepada ternak kita. Untuk menilai kualitas silase itu sendiri ada nilainya, ya. Kalau nanti dilihat dari kewangiannya, ya, dari keasamannya, ada nilainya semua. Intinya kalau silase itu berhasil, maka wanginya akan wangi. Kemudian rasanya juga kalau kita cicipi itu akan manis, ya. Tidak seperti kompos, dia masih ada hijau-hijaunya. Kalau kompos kan agak-agak hitam dan bau, tapi dia akan wangi dan rasanya akan manis, ya. Warnanya agak kuning-kuningan, yaitu kalau disentuh dia tidak melengket di tangan, ya. Itu salah satu dari ciri khas silase yang baik, ya. Jadi kalau tadi sudah kita jumlahkan semua antara kewangian, sentuhan, rasa, kita jumlahkan sampai nilainya 100, maka silase itu dinyatakan sempurna. Nah, apa perbedaannya rumput lapangan dengan setelah dibuat silase? Jadi kadar airnya bisa turun dari 11,69% dan proteinnya bisa meningkat. Jadi dari jerami tadi yang nilainya tadi 4-6% bisa meningkat sampai 9-10%. Itu kandungan proteinnya. Jadi sangat bagus untuk mengolah pakan ini menjadi pakan ternak yang berkualitas tinggi. Ya, saya kira itu sahabat PPL Digital, petani mineral, ya, yang berbahagia. Jadi ini merupakan kesempatan kita yang sangat luar biasa, bahwa dalam peternak kita tidak boleh mengabaikan jadi 7 unsur tadi, jadi sabta usaha peternakan tadi. Kita tidak boleh mengabaikan itu. 7 unsur ini harus kita padukan, ya, tidak boleh hanya sepotong saja kita gunakan, tapi harus kita padukan antara satu dan yang lainnya. Itu harus kita ikutin semua, mulai dari bibit tadi, mulai dari pakan pemberian. Kita pada saat ini kita bahas pakan dan pemberian dulu, karena ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam usaha ternak kita. Nggak mungkin kita beternak kalau bahan pakan kita tidak ada. Maka ini yang sangat penting untuk kita lakukan, dan perlu digarisbawahi sahabat PPL Digital, petani mineral yang berbahagia, perlu digarisbawahi bahwa pakan ternak itu tidak hanya rumput-rumputan hijauan saja yang segar, tapi semua limbah peternakan itu bisa kita proses menjadi pakan yang berkualitas. Intinya itu. Jadi kita tidak usah takut, peternak tidak usah takut, wah di sini tidak ada hijauan segar, ya. Tapi banyak kita pertanian kita ini sangat luas, ya. Luas sawah kita ini di Luhut Timur sangat luas, ada 27.000 hektar lebih ini. Ini jeraminya ini belum dikelola dengan sempurna. Jadi ini sangat potensi. Jerami jagung juga begitu, sangat potensi. Ya, kita kalau di lapangan itu jagung setelah dipanen itu dibiarkan saja jeraminya berdiri, nggak ada yang mengelola. Nah, ini dari kita sekarang peternak harus sudah mulai mengerti bahwa itu pakan ternak. Itu mempunyai potensi pakan yang sangat tinggi. Ya, kita bisa ambil. Kalau kita di luar Jawa sana, di Pulau Jawa sana, Pak, itu dipakai rebutan. Jerami itu harus pesan sebelum panen, itu sudah dipesan, nanti saya akan beli. Ya, sangat dipakai rebutan di sana. Makanya di sini kita harus kelola, Pak. Harus dikelola dengan baik supaya menjadi bahan buat peternak kita, bahwa pakan itu tidak hanya rumput segar saja. Ya. Kita bisa buat silase. Untuk silonya sendiri kita di sini banyak silo kita di sini, banyak bekas-bekas drum minyak itu yang sangat tebal, itu sangat luar biasa. Nanti kita simulasinya ada kesempatan yang lebih bagus, para petani ini kita bisa sharing, kita bisa panggil ini sahabat PPL kita bisa panggil bagaimana kita simulasi membuat ini. Ya, kita ini sekarang kan baru secara garis besarnya teorinya saja, tapi kita suatu saat kita bisa melakukan praktek di mana kita akan buat, ya. Ini tidak sulit, ya. Bayangkan kalau pakan ternak, limbah pertanian yang sudah melimpah, kita biarkan saja sia-sia, yang seharusnya bisa jadi pakan, yang bisa diawetkan, bisa berbulan-bulan kita gunakan, kita biarkan saja, sangat mempersulit. Demikian sahabat PPL Digital, petani mineral yang berbahagia, perjumpaan kita pada saat ini tentang bagaimana mengawetkan pakan ternak dengan teknologi silase. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Ya, dengan harapan suatu saat kami menunggu panggilan dari petani milenial untuk simulasi pembuatan silase ini, sehingga pakan tidak menjadi momok lagi, tidak menjadi ketakutan kita lagi untuk berusaha di bidang peternakan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.